Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan membuat sebuah video reaction lagi ya, dimana Kiai Haji Muharror, siapa namanya teman-teman? Gua lupa, yang jelas dia bersekongkol dengan Imaduddin dan juga Gus Fuad Pleret. Ini di kediamannya Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Muharror Kudrosi ya teman-teman, kalau nggak salah namanya. Koreksi kalau salah. Nah, kita langsung saja lihat videonya seperti apa teman-teman semuanya. Ini bisa saya parang asli itu. Saya itu yang asli itu. Dulu itu kalau panjenengan lihat di YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Mat, tetisnya kemarin itu dari Robito Alawiyah. Saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini tuh, sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Kenapa Kiai Muharror? Iya. Dulu juga Muharror terkenal ya? sebagai Muharror. muhibbin. Iya. Meskipun jejak muhibbinnya masih kalah berani dengan saya. Iya. Tapi ini kan Kiai Muharror ini termasuk khodamnya para Habib dulu itu. Iya. Kenapa tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa Habib itu secara saintifik, secara ilmiah bukan keturunan Nabi? Itu bagaimana ceritanya itu? Mulai dari visi? Jadi gini, kakek saya, ayah saya ini kalau sama Habib itu Masya Allah, takdimnya luar biasa. Jadi kalau ada tamu, ada Habib sama kiai-kiai berdatangan, itu yang Habib itu kopinya itu gelasnya besar. Tapi kalau kiai-kiai walaupun alim, itu ya kopinya gelasnya kecil. Jadi saking takdimnya, nyampe putra ayah saya, itu namanya menggunakan nama-nama dari Habib semua. Bahkan nama saya juga ini dari Habib Ali Semarang itu, saking takdimnya. Jadi mungkin ini adalah ilmu nurun gitu, al ilmu nurun, niru ke orang tua. Kami juga takdim. Yang asli kami tuh sudah eskal banget dari sejak kecil. Sebab rumah ayah saya ini sering dibuat datang Habib. Dan Habib kalau datang ke tempat ayah pasti minta uang. Minta uang. Saya tuh mikir aja, bukankah Rasulullah itu mempunyai sifat wabil mu'minina raufur rahim. Raufun itu artinya kan dermawan. Rahimun artinya itu sayang banget ke umat. Jiwa pemaafnya sayang banget loh. Ini kok nggak memper belas sama kakek-kakek beliau, sama Rasulullah gitu. Jadi yang asli dari sejak kecil itu saya itu eskal. Tapi berhubung mafil abak fil abna, apa yang terjadi pada ayah kakek saya seperti itu takdim. Saya juga takdim. Saya itu berubah total. Itu yang asli itu. Gara-gara saya itu setelah ngisi pengajian di Jawa Barat pulang, setiap jam 2 kan saya nganter istri belanja ke pasar. Saya itu nganter istri ke pasar. Di waktu itu saya masih duduk, belum sempat tidur. Karena mohon maaf ya, ini yang asli ilmu sir. Tapi ini harus saya sampaikan. Saya ini sering mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi saya jagongan seperti ini itu sering mimpi. Jalan, nyetir itu sering mimpi. Di waktu itu saya mimpi. Saya mengatakan mimpi karena saya masuk di dunia lain. Di waktu itu, Romo Yai saya datang. Kemudian Romo Yai dawuh begini. Mimpi apa dia? Coba kamu membuat diskusi yang besar dengan para habaib membahas tentang silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya tanya, saya kira itu adalah membuat pengajian akbar. Karena saya itu sering membuat tantangan, membuat pengajian akbar tidak harus persiapan, walaupun harus menghabiskan sekian ratus juta. Itu sudah biasa. Saya tanya sama Romo Yai, Yai apakah membuat pengajian akbar? Romo Yai dawuh pakai bahasa Jawa ya. Cuman ini saya terjemah bahasa Indonesia. Enggak, kamu membuat diskusi sama Habib. Dengan membahas silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya nggih Yai sendika dawuh. Setelah itu Romo Yai memberi saya dompet, saya terima. Maklum lah, saya ini orang awam, pikirannya uang Gus. Saya kira uang. Tak pegang isinya telur. Setelah itu Romo Yai hilang. Di waktu itu saya duduk, masih ada dompetnya dan masih ada telurnya. Setelah itu langsung seketika saat itu juga saya tulis di media sosial, di Facebook. Kalau saya mimpi, kata-kata saya mimpi karena masuk di alam lain. Makanya kata-kata saya mimpi ketemu dan sebagainya. Walaupun dari pihak pondok saya mengecam semua. Bahkan saya didatangi Kiai 2 dari pondok saya untuk mengklarifikasi mimpi itu. Karena pondok saya masih muhibbin. Kemudian saya bilang, Pak Yai, di waktu itu yang datang itu namanya Kiai Haji Jamaluddin. Kiai, mohon maaf, saya umurnya udah 40 lebih, panjang juga 40. Saya ini mimpi. Mosok saya harus bersumpah. Ciri-ciri orang bohong itu ya, wallahi, sumpah gitu. Ini itu yang paham mimpi itu saya. Jadi yang berhak untuk ngomong itu mimpi dan tidak saya. Lagi pula, saya ini udah boyong dari pondok. Saya berhak untuk berbicara menurut saya. Lagi pula, Romo Yai Kiai Haji Abdul Majid Judi itu juga Romo Yai saya. Tidak cuma Romo Yai ini panjenengan saja.
Sehingga panjenengan nyuruh saya untuk mengklarifikasi. Itu sebuah tuntutan yang keliru gitu. Sampai detik ini pondok saya alumni banyak yang mengecam. Tapi saya tidak pernah takut sama sekali. Karena kalau saya takut, ya berarti saat ini harus kotangan saya ini. Perempuan berarti harus pakai celana dalam, pakai cawet deh. Gitu. Jadi saya nggak pernah takut sama sekali. Walaupun di framing banyak, bahkan saat ini Gus, saya dikatakan alumni. Kalau saya ini telah keluar dari alumni Almarhum Bandung Sari, alumni Fadilul Pakit, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Bahkan kalau video saya ini jadi viral gara-gara saya menyebut namanya Romo Yai, saya tidak pernah takut. Sebab dulu saya pengen belajar ketarim yang melalang kami ketarim Romo Yai. Bahkan pernah suatu ketika di waktu Romo Yai masih sugeng, saya pernah sowan sama Habib. Namanya Habib Zaki Al-Idrus. Habib Zaki itu jual figura gambar kalau nggak salah itu Habib Lutfi kalau nggak salah. Pokoknya lah gambar seorang kiai. Disodorkan Romo Yai bilang begini, Habib, kalau saya setiap ada Habib jual figura tak pasang di sini ya, dipenuhin figura semua seperti orang jualan figura gitu. Setelah itu tuh Habibnya maksa. Romo Yai marah besar. Seakan-akan saat itu Romo Yai tidak berkenan dengan seorang Habib. Makanya saya ini setelah itu Romo Yai dawuh sama saya. Beliau mengatakan, Ror, kamu kalau hormat ke Rasulullah saja. Romo Yai dawuh, Romo Yai saya ini termasuk waliyun min auliyaillah. Kenapa kok nyampe saya berani mengatakan seperti itu? Sebab Romo Yai saya sering hadir di rumah saya. Ya kodotan wa manaman. Jadi dalam keadaan hidup itu Romo Yai silaturahim di tempat saya. Jadi umpamanya alumni nggak setuju dengan statement saya, ya silakan. Jadi saya mempersilakan, nggak harus percaya dengan ocehan saya gitu. Jadi gara-gara itu saya mantep, sebab di waktu itu langsung saya membuat pengumuman, membuat diskusi kepada para habaib. Di waktu itu Habib banyak yang ngebel, yang menghina, mencaci maki, bahkan ada Habib kalau nggak salah itu masih saudaranya Habib Lutfi. Orang Tegal kalau nggak salah, Habib Husain atau Habib siapa, Al-Atos. Beliau ngambil video call sama saya langsung. Ini Kiai Muharrar ya? Iya Bib. Kamu yang diskusi? Iya Bib, siap Bib. Udah, besok pagi setelah subuh saya akan berangkat dari Tegal. Saya akan ke Pondok Pesantren Al-Mubarak Arba'in. Tolong transferi uang untuk transport 1.500.000. Di waktu itu Bib, mohon maaf, di ATM kami adanya cuma 1 juta. Tak transfer. Jit. Setelah itu apa yang terjadi? Di pagi hari saya sudah nyiapin live streaming. YouTuber udah tak siapin semua. Tidak ada kabar. Saya bel, saya WA, tidak dibalas sama sekali. Nyampe sekarang beliau tidak datang ke Al-Mubarak, bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Siapa namanya tadi? Saya lupa, pokoknya Habib Husain Al-Atos. Ya. Habib Husain Al-Atos. Katanya istrinya masih keponakannya istrinya Habib Lutfi katanya. Wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya. Berarti benar. Ini enggak dunia Rasul. Karena ciri-ciri dunia Rasul, ma'fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong? Pasti ini tidak anak harimau ini. Ini pasti ada oknum kucing. Pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh, ini ada buah mangga. Loh kok di bawah buah mangga kok durian? Pasti ada oknum ini. Ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah. Meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Quran, makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis saraa wa dharra. Mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis saraa di saat mereka kaya, wa dharra fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi dunia Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada dunia Rasulullah bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta, dan saya sering didawiri Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin dunianya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin dunia Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Dunia Rasul itu memberi. Paling besar apa ya Muharrar ininya yang didawiri Habib itu? Sering itu
apa itu uang itu tasbih itu loh 2 juta. Banyak lah jutaan pokoknya. Bahkan apa itu ada Habib datang ke tempatku, "Kiai pinjam motor." Enggak, kembali. Bingung saya. Mungkin kembalikannya setelah kiamat, kan pinjam. Setelah itu saya ketamunan Habib Alwi Al Idrus dari Solo. Saya terangkan kalau ada Habib itu langsung dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya beliau dikejar sama polisi, pada akhirnya dikembalikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil sudah kita gratiskan nih loh. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan. Sampai sekarang. Nggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan ke Kanjeng Kalijogo, saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mobil saya hilang di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai apa itu sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, "Kiai cari mobil." Iya. Mobil Kiai warnanya ini. Iya benar. Mobil Kiai Avanza. Iya benar. Mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya buru, saya cari. Digadikan di apa itu di tempat orang. Kebetulan yang jadi orangnya sangar. Jadi yang jadi bilang gini, "Boleh diambil, harus ada uang." Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar, saya telepon polisi. Padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. "Pak polisi, tolong, ini mobil saya di BAD, tolong ke sini." Orangnya takut. Lagi mana orangnya dolim bagus? Atakabur lil mutakabir, sodako. Nyombongi orang sombong itu sodako. "Pak polisi, tolong ini." Pada akhirnya toh mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Itu namanya tipu muslihat. Untuk demi kebaikan. Iya kalau nggak gitu, nggak dikembalikan. Ada-ada aja. Tapi ya nggak menutup kemungkinan teman-teman semua bahwasannya oknum habaib ya. Oknum habaib itu ada yang seperti itu teman-teman semua. Ada yang seperti itu ya. Kita nggak menutup kemungkinan. Gua juga pernah teman-teman semuanya ya. Ya namanya juga habaib ya teman-teman semua. Ada oknum yang seperti itu ada yang jual tasbih ya kan, ada yang jual kopiah ya kan. Bahkan saking takzimnya orang-orang itu, ini orang-orang Madura ya, orang-orang Madura itu saking takzimnya ada oknum habaib minta jualkan kopiah ya, dijualkan kopiahnya teman-teman, bahkan dibelinya kemudian dipakainya, dibagi-bagikannya ke keluarganya kopiahnya, saking membantu habaib tersebut. Ya kita melihat situasi kondisi juga teman-teman bahwasannya habaib itu tidak semuanya itu kaya ya, ada juga yang miskin bahkan tidak punya pekerjaan. Tapi tidak punya pekerjaan masih muda itu adalah ya kesalahan daripada oknum habib itu sendiri. Kenapa tidak mau bekerja ya? Kenapa? Ya namanya manusia teman-teman, mau keturunan nabi, mau habaib, mau bukan, pasti ada aja ya, ada aja kesulitan di dalam hidupnya. Kalau masalah minta-minta ya gue juga pernah dengar ada habaib yang suka minta-minta seperti itu ya. Pandai berbicara kemudian minta-minta. Ya jangan dikasih. Jangan dikasih oknum habaib yang seperti itu. Kenapa? Karena jika kita membiarkan, jika kita memberi mereka setiap hari, misalnya setiap minggu lah ya, dia datang ke rumah kita, kemungkinan kemudian bersilaturahmi, duduk-duduk sambil minum kopi ya kan. Kemudian dia minta uang, yang jangan dikasih. Bodoh kalian kalau mau mengasih orang tanpa bekerja ya, bodoh. Kecuali kalian bersedekah. Kalau niat kalian ya sedekah ya silahkan saja, itu urusan kalian teman-teman semua, seperti itu. Yang jelas jangan pernah memberi orang yang masih sehat, orang yang masih kuat, lelaki yang masih kuat di dalam bekerja, agar mereka tidak menjadi ketergantungan kepada kalian, istilahnya ngemis kepada kalian. Ya kalau kalian ingin memberi sedekah setiap minggu ya silahkan saja, itu hak kalian teman-teman. Sekian video kali ini, terima kasih, jangan lupa subscribe MPH Channel, terima kasih, assalamualaikum.